Jadi setelah 6 bulan langsung pergi terbang ke Jepang. Itu hal yang paling ditunggu-tunggu. Kalau ke Jepang itu nggak usah bawa baju yang terlalu banyak, lebih baik isi aja tuh kopernya makanan. Mie instan, bumbu-bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bu Mantri Channel. Oke. Karena ada Kita yang berada di mana ini sekarang? Oh iya. Sekarang kita berada di Taman Tamagawa. Di sini tuh tempatnya orang orang olahraga. Terus ada tempat untuk ohanami. Tapi sakuranya masih belum mekar. Masih belum mekar ya karena ini masih bulan 2. Masih belum mekar. Oke. Hari ini kita mau talking about apa? Gimana caranya ke Jepang? Gimana caranya ke Jepang ya? Dan mengajak keluarga ke Jepang juga. Mengajak keluarga ke Jepang. Mengajak keluarga, kemudian soalnya ada yang request ya. Semoga ini bisa memotivasi yang mau ke Jepang ya. Yang fresh graduate juga untuk perawat. Yang sudah bekerja di rumah sakit juga bisa. Untuk adik-adik aku, ya udah adik kami ya, yang dari Universitas Kadiri. Kalau seandainya mau mau join, mau ke Jepang, monggo, saya tunggu di sini ya. Oke. Di sini saya sama suami itu adalah alumni dari Universitas Kadiri. Oke, endorse. Oke, langsung saja. Dari awalnya ingin ke Jepang gimana? Awalnya pengen ke Jepang itu ya karena saya melihat di internet Jepang kok bagus, Jepang kok indah. Emang beneran sih kayak gitu. Jadi awalnya ya pengen ke Jepang tuh ya karena itu. Pengen ke Jepang dulu atau ke luar negeri selain Jepang? Dulu sebenarnya karena basicnya kan dari keluarga yang kurang mampu, jadi pengennya itu kerja ke luar negeri untuk mencari duit. Jadi awalnya dulu itu pernah kita mau ke Qatar ya. Ya pernah kita. Karena kita satu kelas dulu. Kita dulu satu kelas. Jadi ada yang nawarin maksudnya ya kayak sponsor gitu ya. Yang nawarin ke Qatar juga. Nawarin ke Qatar. Ke Timur Tengah lah pokoknya. Ya pokoknya ke sana. Kemudian informasinya kurang jelas, jadi kita cari-cari dan dapatnya akhirnya ke Jepang. Malah yang ke Jepang. Jadi ini ceritanya gimana ya, karena kita satu kelas ya. Cinlok. Jadi dulu kemana-mana untuk pemberkasan, untuk daftar juga saya yang nemenin. Kalau nggak ada suami kurang lebih ya dulu masih pacar. Oh iya, dulu masih pacar, padahal nggak pacaran. Ya kurang lebih saya tahu untuk prosesnya. Iya. Karena saya juga ikut terlibat dalam proses ini. Iya. Jadi awalnya gimana? Jadi awalnya untuk mencari kejelasan apakah perawat ke Jepang itu benar-benar ada nggak sih gitu. Jadi kami ke Surabaya. Kami menyusuri jalan berkeringat-keringat ke BNPTKI ya. Ke BNPTKI mencari informasi apakah ini benar informasi ini. Terus beliau yang dari sana menjawab, oh iya benar begitu. Terus kemudian saya memberanikan diri untuk daftar. Untuk persyaratannya nanti adik-adik teman-teman bisa buka di link deskripsi ya. Di link deskripsi. Untuk penempatan 2020. Ya, perawat, penempatan tenaga kerja perawat program G2G ke Jepang untuk tahun penempatan 2022 ya. Tapi mungkin sekarang saat video ini tayang mungkin belum buka ya pendaftaran. Maaf, saat video ini tayang belum buka karena corona ini ya. Jadi karena terkait corona untuk yang penempatan 2020 itu yang penempatan 2021. No.
penempatan 2020 yang seharusnya berangkatnya itu 2020 bulan 6, dia itu tertunda sampai 2020 bulan 12. Baru berangkat. Baru berangkat bulan 12 kemarin. Jadi mereka yang seharusnya sudah bekerja sekarang masih ada di Kensusenta. Di Kensusenta tempat pelatihan bahasa ya. Iya. Oke. Terus jadi untuk pendaftarannya langsung saja nanti ini ya, apa namanya? Untuk syarat-syaratnya ada di link deskripsi. Dan langsung aja untuk berkasnya diserahkan ke BNPTKI Surabaya. Kalau di daerah Jawa Timur ya. Nah, jadi di sana nanti ada tempat-tempat untuk pendaftarannya di BNPTKI di daerah kalian masing-masing juga ada. Tapi karena terkait corona ini jangan-jangan ada yang langsung online? Langsung online juga. Jangan ya? Dikirim juga bisa mungkin. Dikirim juga bisa. Oke. Jadi untuk prosesnya apa saja dari awal? Prosesnya dari awal itu setelah pendaftaran selesai, berkas-berkasnya semuanya lengkap. Itu kan berarti udah fix. Tahap ke selanjutnya itu pokoknya semuanya kalau sudah lulus berkas, pemeriksaan berkas itu ada di nanti ditampilkan di link di webnya BNPTKI. Siapa yang lulus lulus administrasi. Panas tapi demi teman-teman ya. Oke. Ini effort sekali. Nah, jadi nanti kalau sudah lolos administrasi persyaratannya, nanti siapa saja nama-namanya dicantumkan di di webnya BNPTKI. Kemudian pengumuman selanjutnya nanti juga ada. Jadi setelah semua administrasi selesai, tahap selanjutnya adalah tes psikologi dan kemampuan bahasa Jepang. Kemampuan perawat ya. Tes psikologi dan kemampuan perawat. Jadi di situ nanti kita disuruh mengerjakan soal-soal psikologi ya, biasalah kayak yang sudah. Dan tes keperawatannya juga. Perawatan yang di lapangan ya. Di lapangan. Kalau teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman kerja di lapangan, saya rasa bisa semua. Mudah. Gampang. Letaknya di daerah di beberapa daerah ya di Indonesia. Kalau di Jawa Timur di Surabaya. Kalau ada di Medan juga. Ada di Jakarta, Medan. Ya, pasti itu di kota-kota besar. Mungkin Semarang juga ada kayaknya. Semarang. Ya, pokoknya itu setelah itu selesai. Ada pengumuman kelulusan juga. Nah, dan ditampilkan juga di webnya nama-nama yang lolos ke tahap berikutnya. Setelah tahap itu terus kemudian kita ke Jakarta kan? Ya, langsung kita ada tes aptitude matching ya, proses matching ya. Terus setelah proses matching ini proses matching dulu. Ya, proses matching di Jakarta. Itu gimana? Proses matching itu jadi ada pihak penerima yang dari Jepang datang ke Jakarta, itu langsung kita face to face ya di sana. Jadi di sana itu nanti kita boleh bertanya apapun. Ya, seandainya boleh nggak nanti saya pakai jilbab kalau bagi yang muslim, boleh nggak nanti saya sholat, dikasih waktu sholat nggak? Tuh. Itu pertanyaan pertama setiap saya datang ke konter-konter orang Jepang. Itu pertama. Kok ada konter-konter gimana? Itu? Jadi ada pihak penerima itu kayak yang datang banyak ya? Kan banyak sekali. Jadi kalau orang Jepangnya itu yang tempat kerjanya itu nama-namanya bukan namanya. Pokoknya kayak korporasinya banyak ya? Iya banyak. Jadi datang ke Indonesia itu nanti di sana udah ada kayak ya sama kayak orang job fair. Ya job fair. Job fair yang cari pekerjaan tuh loh yang
itu meja gitu, counter meja itu terserah mau datang kemana mau saja, datang kemana saja boleh. semaksimal mungkin, sebanyak mungkin untuk datang ke sana. Jadi di situ tuh boleh bertanya apapun, boleh nggak sholatnya, gimana sholatnya. Kalau misalnya mereka tidak mengizinkan saya berjilbab, oh saya langsung pindah, saya nggak mau. Jadi apa namanya, boleh nggak pakai jilbab gitu. Kalau misalnya mereka mengizinkan, oh iya boleh, nggak apa-apa pakai jilbab, asalkan jangan ada yang menggunakan pin karena takut nanti ada melukai orang seperti itu. Boleh nggak di waktu sholat gitu, dikasih nggak itu. Pokoknya pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu dulu tuh. Terus akhirnya setelah itu selesai, nanti tuh ada yang namanya pengumuman proses matchingnya ya. Jadi setelah itu juga ada ini juga direkam ya. Iya. Ada masuk ke ruangan. Nah, di sana itu pihak Jackwell-nya itu kayak merekam kita untuk membuat video yang akan nanti diberikan ke pihak penerima yang kita pilih. Jadi misalnya pihak penerimanya, oh saya milih ini, oh ini profilnya dia, videonya ini dari wawancara kemarin. Iya. Saya mau bicara sebagai pihak penerima, karena saya pernah. Oke. Jadi tadi kan kita proses matching mensetsu di meja-meja itu, terus kemudian kita direkam di suatu tempat itu ya. Nah, rekaman kalian itu tuh nanti diberikan ke pas waktu proses matching kan boleh milih berapa 10 tempat kalau tidak salah. 10 tempat yang kalian inginkan. Dari yang nomor urutan paling 1 itu urutan yang paling sangat diinginkan ke situ. Itu. Nah, itu nanti video kalian dikirim ke kami misalnya. Jadi kami tuh melihat kayak misalnya perkenalkan nama saya ini, nama saya ini, terus kemudian niat ke Jepang karena ini, gitu-gitu. Terus kemudian bukan cuma itu aja yang dilampirkan di video yang itu, tapi tes yang dari awal, tes psikologinya, terus kemudian hasil kemampuan bahasa Jepangnya, itu tuh semuanya tuh dilampirkan di situ, dan kami melihat dicek satu persatu gitu. Apalagi kalau orang Jepang tuh dia tuh benar-benar kuasiku banget, komakai, bener-bener dilihat yang sedetail-detail itu gitu loh. Oh, anak ini kayak gimana kalau hasil tesnya begini gitu. Iya. Dianalisa ya. Dianalisa. Jadi yang dikatakan matching itu bagaimana? Yang dikatakan matching itu apabila tempat yang kamu pilih itu tuh pilihan utama yang nomor 1 itu tuh juga sama memilih kamu. Jadi seandainya di tempat saya itu, ini saya bicara sebagai pihak penerima ya, ada misalnya banyak sekali yang memilih di tempat saya, tetapi dia itu tuh memilih di tempat kami urutan kedua. Itu orang-orang yang urutan kedua itu tidak akan pernah kami pilih. Jujur tidak akan pernah kami pilih. Jadi yang urutan pertama saja yang diseleksi. Jadi mereka yang memilih ke tempat saya itu hanya yang mereka memilih urutan 1. Itu yang akan kami pilih. Jadi harus ada chemistry ya. Yes. Jadi waktu masih ya? Pas datang ke counter itu gimana tanggapan, maksudnya itu tanggapannya antusiasnya gimana. Jadi kadang juga pas datang ke counter itu sudah ditawarin, oh nanti pilih ke tempat kami aja, nanti kami akan memilih kamu. Itu. Jadi ditawarin gitu. Jadi disuruh untuk milih di tempatnya itu di urutan pertama ya. Jadi begitu. Nanti bisa matching ya, langsung matching. Bisa langsung matching. Jadi matching itu tuh ya, jadi proses matching tuh begitu. Kalau misalnya saya pribadi kan pernah ke Indonesia untuk perekrutan ya. Perekrutan, dimintai bantuan untuk jadi ya udah bantuin untuk mencari pegawai baru di Indonesia gitu. Jadi video-video yang dikirimkan ke kami, kalau misalnya dia itu memilih kami di urutan kedua, benar-benar nggak akan kita pilih. Zetai nggak akan. Pokoknya itu udah yang milih nomor 2 out semuanya out. Hanya orang-orang yang pilih nomor 1. Jadi tempat saya itu termasuk ramah lah kalau menurut saya itu.
mengambilnya banyak, cuman dari pihak Jiklannya dibatasi. Gitu. Jadi mungkin Anda sendiri kan sudah pernah pergi ke Indonesia. Untuk berkutan. Apakah Anda bisa merekomendasikan? Oh bisa, insya Allah. Saya bukan menjanjikan untuk pergi ke tempat saya, enggak. Cuman kalau seandainya nanti yang tahun depan atau tahun berikutnya saya dimintain tolong lagi untuk ke Indonesia, enggak mutlak saya ini diterima karena tapi saya bisa merekomendasikan. Misalnya, oh ini loh, ini adik saya yang dari Universitas Kadiri tempat saya dulu sekolah. Jadi kemungkinan besar kerjanya itu juga sebagus saya. Jadi orang Jepang itu cenderung kayak percaya ke seseorang yang sudah dikenal. Iya, yang sudah diketahui effort kerjanya. Jadi mungkin kalau Anda direkomendasikan mungkin ya 50% ya 50% lah diperhitungkan. Ya. Jadi jangan lupa harus tonton videonya sampai habis. Terus kemudian setelah selesai matching, lulus proses matching, itu pengumuman juga ya kurang lebih berapa hari ya? Iya. Beberapa hari gitu ya? Beberapa minggu. Minggu ya? Minggu. Oh iya minggu, soalnya waktu saya disuruh memilih apa? Coba ini, lihat ini, mana-mana yang kamu mau pilih. Waktu itu kan videonya kan digituin sama Big Boss kami. Terus saya milihnya tuh bener-bener saya milih satu. Ini orang ini dari sini, orang dari sini gitu. Waktu itu saya dikasih waktu 3 hari apa berapa hari gitu. Jadi proses matchingnya 2 kali ya, ada 2 kali ya, dua kesempatan. Kalau yang kesempatan pertama itu misalnya dari semua 10 pilihan itu adalah gagal. Jadi ada proses pemilihan kedua. Matching kedua, milih juga sama seperti yang pertama. Tapi milihnya lebih banyak kalau ini kedua saya rasa itu. Tapi ini ya sepengalaman saya ya, sepengalaman saya itu ya hanya pilihan pertama itu yang di ini. Oh, yang matching pertama Yang bukan matching pertama tapi pilihan yang paling atas, yang paling pokoknya harus chemistry lah. Pas waktu awal tuh. Jadi proses matchingnya ada 2 kali kesempatan. Kesempatan kali gagal masih ada satu kesempatan lagi. Jadi gunakan sebaik mungkin. Okay. Terus kalau misalnya itu sudah selesai, sudah matching selesai, terus kita ke Jakarta, ke P4TK namanya, itu untuk belajar bahasa Jepang. Bisanya belajar selama 6 bulan. Dulu tuh saya belajar. Sebenarnya dulu saya pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya, awalnya itu secara tidak sengaja. Saya pergi ke Pare, ke English Village di kampung Inggris. Itu tuh untuk belajar bahasa Inggris. Jadi di sana itu saya belajar bahasa Inggris di Aloha English Course. Lah, ternyata di sana ada juga yang untuk belajar bahasa Jepang. Akhirnya saya belajar bahasa Jepang. Di mana? Aloha English Course. Untuk teman-teman, untuk teman-teman kalau mau belajar bahasa Jepang, mungkin sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu, tapi saya dulu belajar di sana. Jadi mungkin saat ini ke depan ini itu persyaratannya harus punya sertifikat minimal N5 atau setara dengan N5. Atau kalau lebih bagus malah lebih diprioritaskan ya. Jadi minimal N5. Karena untuk dari negara-negara lain itu persyaratannya lebih ketat. Ya. Teman-teman saya yang satu belajar bahasa waktu Kenshu itu tuh kayak dari Filipina, terus dari Vietnam, itu mereka sudah pegang N3 sebelum berangkat ke Jepang katanya. Walaupun pronunciation mereka dibanding orang Indonesia itu agak sedikit kurang, tapi mereka secara pengetahuan dia lebih bagus. Terus setelah belajar selama 6 bulan, jadi setelah 6 bulan langsung pergi terbang ke Jepang. Itu hal yang paling ditunggu-tunggu. Kalau ke Jepang itu nggak usah bawa baju yang terlalu banyak, lebih baik isi aja tuh kopernya makanan. Mie instan, bumbu-bumbu, makanan, baju, cabe, baju di sini banyak, murah, asalkan punya uang. Terus pasti punya. Kalau dulu
Dulu itu sebenarnya nggak ke Jepang itu nggak bawa uang pun juga nggak apa-apa karena dikasih uang saku. Tapi sama suami saya dikasih uang 1 mang 5 ribuan waktu itu untuk jaga-jaga. Oke. Dan setelah sampai ke Jepang, Kensu Senta juga ya. di sana langsung dikasih 6 uang. 6 Iya, bulan juga Kensu Senta. 6 bulan. Kensu Senta 6 bulan. Pelatihan bahasa 6 bulan. Seingat saya langsung dikasih uang kalau nggak salah. Itu untuk beli peralatan mandi, peralatan apa dan segala macam. Dan di Jakarta Di Jakarta selama 6 bulan juga ya? Di Jakarta selama 6 bulan juga dikasih uang saku. Seingat saya dulu itu 4,5 juta ya, 4 juta ya, 4 juta ya. 4 juta setengah atau 4 juta saya Setiap lupa. bulan ya? Itu setiap bulan. Itu juga untuk Keperluan ya. keperluan kayak beli sabun, beli apa. Kalau nggak bisa makan di situ bisa makan di luar dulu ya kami. Jadi untungnya banyak sekali. Ya untungnya banyak sekali. Oke, setelah datang ke Jepang. Ke Jepang, Terus kemudian 6 bulan Kensu Senta atau pelatihan bahasa. terus kemudian kita langsung dipisah di situ. dipisah. Antara teman-teman kita ya udah menuju ke tempat kerja masing-masing. Ada yang di Tokyo, Itu ada yang kontraknya berapa tahun awal? kontraknya awal sebelum sampai ujian ya, sampai ujian itu 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi walaupun kita bekerja itu nggak full bekerja itu nggak. Jadi sekolah sambil Time bekerja. ya. Ada kayak waktu untuk belajar juga. Waktu untuk belajar. Seminggu berapa kali? Seminggu sekolahnya 1 kali kalau saya dulu ya. Seminggu sekolahnya 1 kali, terus kemudian kan seminggu kan ada 7, sekolahnya 1 kali, liburnya 2 kali, kerjanya itu 4 hari. Di 4 hari ini ada satu hari yang kita tuh setelah jam 4 sore kita dikasih waktu belajar sampai waktu pulang. Oke, setelah bekerja kurang lebih 3 tahun itu dapat mengikuti ujian Kokashikeng, ujian negara. Itu yang Kaigo Fukushiki ya, yang care worker. Tapi kalau yang Kanggoshi itu sepertinya setiap tahun, di sini setahun pun sudah boleh ujian. Jadi di sini setahun, kerja setahunnya kemudian udah boleh ikut ujian. Jadi bisa ujian 3 kali kalau yang Kanggoshi. Kalau informasi saya tidak salah ya. Nanti kita cek lagi. Nanti dicek lagi. Setelah lulus ujian, tararang, pulang, menikah. Privilege-nya gajinya nambah. Gajinya nambah. Bonusnya juga nambah, pasti. Oh iya. Bisa ngajak keluarga, bisa ngajak suami. Jadi waktu setelah lulus ujian, kemudian pulang, menikah. Setelah pulang menikah, memaksa suami untuk datang ke sini. Setelah dipaksa, akhirnya mau, ya tinggal bersama. Jadi setelah lulus gimana? Di sini bisa tinggal? Setelah lulus di sini. Berapa lama? Setelah lulus bisa semaunya. Semaunya ya. Terus izin tinggalnya di sini jadi 3 tahun baru perbarui KTP Zaryukado namanya. Setelah 3 tahun. Pokoknya izin tinggalnya yang awalnya setahun jadi langsung 3 tahun. Jadi kalau yang mau setelah lulus, kalau yang mau tinggal selamanya di sini juga bisa. Mau tinggal selamanya di sini juga bisa, nggak apa-apa. Mau berkeluarga di sini juga bisa. Iya. Mau menikah sama orang sini juga bisa. Menikah orang sini juga bisa. Jadi yang saya tahu setelah saya di sini, setelah 10 tahun itu bisa mengganti ke permanent resident. Jadi nggak usah namanya, sering-sering pergi ke Nyuming Kang Rikyoku. Nyuming Kang Rikyoku. Apa itu? Itu adalah imigrasi Jepang. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang mau ke Jepang semangat ya. Ya semangat. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu ceritanya. Untuk lebih detailnya nanti gimana prosesnya, apa dan segala macam itu bisa cek di
apa BNPTKI. BNPTKI. Untuk Kalau syarat-syaratnya. syarat-syaratnya dan segala macam. Untuk Ya lumayan banyak sih syarat-syaratnya. mulai dicicil dari sekarang. Kalau untuk pendaftaran yang penempatan tahun 2021 Untuk keberangkatan tahun 2022 oh ya udah mungkin 2022 belum buka ya. mungkin belum buka ya. Ya, Nanti kalau sudah buka langsung kami share. Oke. Ya itu tadi karena yang ditempatkan 2021 itu dia mundur sampai Mundur. 6 bulan Karena corona ini. Corona make everything Mundur. Make everything kemunduran. kemunduran. Jadi mondai masalah. Masalah. Semoga corona cepat berlalu. Setelah adanya vaksin. Jangan takut vaksin. Oh ya. Apa? Jadi yang mau ke sini bulan tahun ini ya. Tahun ini kayaknya ada Tokyo Olympic ya. Oh iya. Tokyo Olympic mau diberlangsungkan. Bulan katanya sih bulan 6. Ya semoga lah. Ya semoga lah. Ya. Nanti biar bisa melihat openingnya minimal openingnya sama closingnya seremoni. enggak sama permainan bulu tangkis. Oh ya. Soalnya kalau badminton itu Indonesia pasti dijagokan. Jagokan lah ya. Dong terus minion. Oke, mungkin itu aja. Apalagi yang perlu diceritakan? Ya, pokoknya semangat yang mau ke sini. Pokoknya kalau sudah lulus ujian, Kok kasih keng? Insya Allah semua akan dipermudah jalannya. Semoga permudah jalan. Ya, mau Terus mengajak untuk maksudnya kalau nggak lulus juga bukan suatu hal masalah kalau mau tinggal di sini tuh. Sekarang ada yang namanya visa baru namanya Tokute Gino. Itu Tokute Gino itu di sini langsung 5 tahun. Dan itu izinnya. Dan kesempatan ujian negara pun juga terbuka. Maksudnya nggak satu kali kan. Kalau nggak lulus yang pertama bisa masih lagi bisa ikut 1 tahun lagi masih bisa. Ada kesempatan masih 2 kali juga ya. Nah, kalau ujian tuh sebenarnya bisa ikut sampai lulus sampai kapan berulang-ulang. Kalau di sini. Kalau percentage equal sih kayaknya sih 2 kali. Dua kali. Kalau 2 kali nggak lulus sih bisa ganti visa Tokute Gino atau pulang dulu nanti kalau ada ujian bisa ke sini untuk ujian. Jadi bisa. Yang berpikir atau punya mindset ke Jepang itu susah, itu sekarang sudah berubah ya kayaknya. Sangat gampang sini tuh. Ya. Di sini saya lihat lowongan pekerjaan itu sangat banyak sekali. Saya rasa di Jepang itu sekarang darurat pekerja migran darurat pekerja asing. Soalnya kayak membutuhkan tempat-tempat fasilitas kesehatan kayak panti gitu yang mau buka aja membutuhkan berapa itu nggak buka-buka juga. Iya, ada kabar sih dari teman saya yang orang Jepang katanya alhamdulillah ya di tempat kita ini sekarang udah bisa buka tempat baru karena tempat dekat rumahku itu sudah bangunan udah jadi sejak berapa tahun yang lalu tapi nggak bisa dibuka karena nggak ada pegawai katanya. Oke. Jadi kesempatan berkarir di Jepang sangat entah sebagai perawat entah sebagai kensuke apa pekerja magang engineering mahasiswa terus kemudian Nihongo Gakko sekolah bahasa Jepang pertukaran pelajar. Saya sini kalau mau bekerja gampang sekali, mudah. Gampang kalau sudah tahu caranya dan punya linknya. Ya. Kalau bergerak sendiri ya berat. Kalau sudah punya channel tahu caranya itu sangat mudah sekali. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti kalau ada pengumuman pendaftaran EPA akan segera kami upload. Oke. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti video apa selanjutnya akan kita bahas selanjutnya. Silahkan boleh request di situ. Kolom komentar. Dah. Oke, salam dari Jepang.
Saya tunggu kalian di Jepang. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.